When you ask, He cares. When you seek, Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami selalu berkata Tuhan Yesus itu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari ini, saat kami beribadah, Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat daripadamu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua yuk. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Yang bisa berdiri, berdiri ya. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Nah, seperti adik-adik tadi mencari gambarnya nggak lelah ya. Kita juga harus tetap semangat mencari Tuhan ya. Ayo adik-adik, kita angkat satu pujiannya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tereng, tereng, teng, teng. Ayo adik-adik, kita bergoyang ya buat Tuhan ya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang apa adik-adik? Benar, yang mengajar dan menopang ya. Betul. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Yes. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Jadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Oke. Ada sukacita adik-adik?
Ada sukacita? Ada. Mana suaranya ya? Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak sanggup untuk Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Amin. Haleluya, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, amin, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, benar Tuhan. Benar Tuhan, kami mau Tuhan mengikuti firman-Mu Tuhan. Melaksanakan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Amin. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin, 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 amin. Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, jadikan kami anak yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Yuk, hari ini kita Stefani sama Hosea ini boleh nggak di on cam saya? Biar teman-temannya tahu, ini temanku Theo juga, ya. Ya. Aku ada dua. Kak Tesin ada dua, soalnya takut nanti kalau ada trouble signal. Oh. Ya, oke.
Tadi sudah doa firman belum ya? Belum ya? Kita doa firman dulu ya, teman-teman ya. Yuk. Bapa di surga, hari ini kami siap dengar firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka roh kami, menerima semua kebenaran firman. Biar firman itu jadi daging dan kami melakukannya dengan tepat sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kakak mau cerita tentang jadi anak yang rajin. Teman-teman termasuk rajin apa kurang atau 50. 50. Pasti ada yang 50 itu kenapa ya? Wah, nanti kita lihat kenapa. Males Kak, kerja tugas Kak. Tugasnya banyak, Ribut-ribut Kak. dibagi tugas Kak. Itu gak enak. Enggak, bukan Terus itu gitu. nggak enak ya? Hah? Soalnya pernah mama itu kan pernah nyuruh kayak jemur baju. Nah, aku tuh nggak mau. Terus habis itu mama bilang, ya udah nanti mama bantuin, mama nyusul, kamu ke atas dulu. Nah, sampai selesai mama nggak nyusul. Terus habis itu aku lihat ke kamar, mama masih mainan HP duduk di tepi. Terus akhirnya mama nyuruh jemur baju lagi, aku kayak keberatan. Oke, nanti kakak, nanti kita belajar sikapnya Kesia yang tadi rodok mangkal sama mama betul atau enggak ya? Nanti kita bisa. Udah galeng-galeng berarti udah tahu ya jawabannya ya? Oh, bagus, berarti pintar semua. Sebenarnya bisa kok menjawabnya. Ya, tuh kakak bagi ya, share dulu ya. Lihat dulu. Menjadi anak yang rajin. Hari ini kita belajar gimana sih caranya supaya kita tuh jadi anak yang rajin. Bukan anak yang 50 rajin dan 50 kurang rajin. Ya, Evelyn tadi ya, harus 100%. Bisa tak, Kak? Bisa loh. Nah, lanjut yuk. Kita buka yuk. Hah? Buat jadwal. Buat jadwal, betul. Iya. Kita di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Sudah ya, yuk kita buka semua ya, kakak lihat ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Firman Tuhan katakan, kita ini sing rodok males itu suruh belajar kepada siapa? Semut. Tuhan. Oh, kok pada Tuhan? Kepada semut. Tahu semut toh? Naruh makanan, taruh gula, tiba-tiba ditinggal sebentar, semutnya pada datang. Semutnya ngapain itu? Ambil makanan. Ambil makanan. Ambil makanan buat musim dingin. Iya, betul. Nah, itu di bahasa Hebrew-nya namanya nemalah ya. Terus biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, mosel gitu artinya. Itu tuh tidak ada yang perintah loh teman-teman. Kakak tuh sampai belajar di sains itu, semut itu ada komandannya enggak sih? Wah, papanya Kesia kan komandan toh. Itu pasti punya anak buah. Anak buahnya disuruh push up, lakukan. Anak buahnya disuruh tangkap penjahat, lakukan. Tapi nek semut itu enggak punya perintah. Ratunya itu bukan pemimpin, pemberi perintah. Jadi dia melakukan tugasnya sesuai jobnya. Tugasnya kamu cari gula, cari makanan. Oke, saya kerjakan. Tugasnya kamu membuat sarang. Oke, saya kerjakan gitu. Jadi tanpa perintah, otomatis. Keren ya. Kita bisa enggak ya gitu ya? Kalau enggak disuruh mama mengerjakan, enggak usah disuruh-suruh mama, bisa enggak ya? Hah? Evelyn bisa enggak?
Harus disuruh mama dulu atau disuruh papa? Biasanya kalau misalnya kerja tugas terus dapat notif gitu, aku kayak pasrah. Soalnya kalau misalnya aku kan biasanya langsung dapat notif tuh dari sekolah. Tapi gitu. mama malah ngasih lagi, memoriku tambah penuh. Jadi kadang bencana ya itu. Waduh, Tagihan tugas ditagih-tagih terus, padahal udah tak kerjain. gitu ya. Jadi Stres. jawabnya dari guru, jawabnya dari mama, belum jawabnya dari papa. Kalau papa enggak, tapi gini, guruku japri ke aku sama juga dipasang di grup. Jadi kayak dapat 3 kali. Kalau papa nggak pernah kayak minta tolong atau nyuruh-nyuruh. Nanya papa itu nggak pernah ngurusin sekolah, Kak. Kalau Iya, papa nggak biasanya pernah ngurusin mama. sekolah. Kalau sekolah mama yang ngurus. Gitu Bikin ya. stres. Jadi itu pernah mama itu bilang ke Uti gitu. Mm-mm. Kalau misalnya cuci piring biarkan mama. Nah pas itu mama malah nyuruh aku cuciin piringnya gitu. Loh ya lebih parah Habis aku, gitu Kak. pas ada les gitu, aku yang suruh ngeprint padahal kan ada adik. Dikerjakan. Iya. Nanti. Gak nanya jadi apa itu gitu, Kak. Semua disuruh-suruh, Kak. Gitu Orang ya. lebah 5 menit disuruh apa, lebah 5 menit disuruh apa. Ada nggak nanya itu. Oh ya, wes. Berarti tadi ada oke, ada tidak oke ya. Yuk kita belajar lagi ya. Lanjut ya. Yuk, Amsal 30 ayat 25. Nah, ini kakak cari gambar semut. Semut itu disebut di Amsal bangsa yang tidak kuat. Oh, di Pliters City aja langsung mati ya. Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kenapa disebut bangsa yang tidak kuat? Karena gini, semut itu satu koloni bisa ribuan jumlahnya, ya 10.000 sampai 12.000, ya. Nah, itu di koloninya itu ada kasta, ada pemerintahannya. Wah, ada pemerintahannya kayak ada gubernur, ada itu, tapi di sana disebut ratu. Nah, ratu semut. Terus ada prajuritnya. Prajurit itu yang menjaga sarangnya. Terus ada semut pekerja. Semut pekerja yang kita ketemu itu ya, yang suka kumpul makanan, yang suka di tempat gula. Nah, itu. Nah, mereka ini bekerja, otomatis tidak ada pemimpinnya tadi kakak cerita ya. Terus mereka kalau lihat semut toh, nek ketemu itu apa salam-salaman atau ciuman itu ya? Teman-teman ada yang tahu enggak? Semut itu kalau ketemu satu dengan satu kenapa? Ya aku tahu, Kak. Itu biar kayak antenanya gitu kan. Ya itu biar kayak mengenal, kayak ngomong sama koloninya sendiri, Pak. Betul. Ya, jadi semut itu menghasilkan enzim, ya namanya trofalaksis. Jadi perutnya, lambungnya semut itu ada dua. Satu lambung untuk penyimpanan makanan, satu lambung untuk pencernaan. Nah, yang lambung penyimpan makanan ini nanti keluar enzimnya, jadi makanannya itu dibagikan ke semut yang lain lewat mulutnya. Paham ya? Jadi dia itu ketemu berbagi makanan. Wah, keren ya. Kita kalau ketemu orang berbagi makanan enggak? Makan sendiri. Ketemu Enggak kak, kebalikan aja. Itu loh kerennya semut itu ya. Walaupun makanannya cuma enzim sak titik aja, dibagikan, ketemu, dibagi. Ketemu, dibagi. Jadi tidak pelit loh semut itu. Ya. Keren ya. Tuhan suruh kita belajar dari semut. Tuh, sekarang yang tadi, yang 100% rajin sama yang kurang rajin itu disebut apa? Pemalas yo. Malas. Disebut pemalas. No. Nah, ini perbedaannya. Hatinya gimana? Ketika disuruh kerjakan apa? Paksa. Aduh. Wah, yang satu. Loh, aku kayak gitu, Kak. Kalau misalnya mama ngasih tagihan tugas satu apa, aku mesti ngomong, aduh, padahal udah tahu apa itu ngasih lagi, katanya itu bikin stres. Nah, kayak kemarin kakak mama kan ngingetin ke suruh latihan gitu kan. Terus kayak diingetinnya itu setiap hari. Nah terus aku tadi pagi bilang, kenapa sih harus diingetin setiap hari? Iya ya udah tahu. Iya sama. Kalau apa Zoom kan tiap setelah pelajaran kan biasanya ada istirahat 10 menit toh. Mama ngomong
C nggak zoom, ayo tambah lama tambah bising dengerin kata-kata C nggak zoom. Nggak apa-apa, maklum itu namanya orang tua. Orang tua itu pekerjaannya mengingatkan anak, oke? Yang jadi anak nerimo saja, oke? Nanti tanya Kak Dina, tanya Kak Arif ya. Wah kalau sama anak tuh gimana? Ya. Jadi kadang aku cuma dengerin tak dengerin oh ya wes itu toh. Ya, Kadang tak cuekin. Ya, sekarang hati kita dicek. Ikut yang kolom yang pemalas atau ikut kolom yang rajin. Kita cek masing-masing loh ya. Jawab dalam hati. Terus waktu. Disuruh A, C. Disuruh B, C. Disuruh C, C. C-nya itu bukan 2 menit, 5 menit, enggak. C-nya itu 1 jam. 1 jam, 2 1 jam jam, gitu 2 baru tak jam. kerjain. Iya. C-nya itu bukan hal yang urgent. Kalau hal urgent enggak apa-apa, ditunda. Ini C-nya tuh cuma rodok. Aduh. Tapi kalau biasanya tugas sekolah itu enggak. Kayak matematika kemarin aku ngerjain sendiri, mama nggak ngingetin. Tapi kalau misalnya masalah jemuran aku bilang iya ya nanti. Ada C-nya ya. Aku nggak disuruh Ada kan jemuran C-nya. ya. Ai pasti selamat tuh. Kalau nggak itu malah stres dari kata-kata jemur. Aduh. Oke, dicek ya. Nanti centangnya di banyak yang mana? Yang kolom A atau B? Kolom pemalas apa rajin? Kalau diperintah, disuruh apa? Harus diawasi atau tanpa perintah? Nggak usah disuruh mama angkat jemuran. Wah, keren kan? Nggak disuruh Perintah mama. tapi nggak diawasi. Kalau masalah tugas nggak perlu Kak. Tapi kalau misalnya hal-hal dengan kata-kata mandi atau apa ya harus. Nah, harus Kalau disuruh. jemuran, Tapi kadang tergantung mood sih. Kadang kalau Tapi misalnya nggak pengen mandi ya mandi duluan. Kalau misalnya ya tergantung mood sih biasanya. Oke, nanti kakak tanya ya. Ini kolomnya banyak yang mana ya? Terus kerjanya. Kalau pemalas itu pasti tidak beres. Tapi kalau orang yang rajin, pasti selesai. Terus Beres semua tugasku. ya, buahnya itu apa? Kalau pemalas 0, nggak ada. Kalau orang yang rajin apa? Akan Masa menuai depannya cerah. masa depan. Misalnya teman-teman di sini ada yang les nggak? Les apa? Les Aku vokal? les Mandarin, tapi Les rencana mau les Mandarin. bahasa Korea. Rencana. Itu ya. Itu. Aku nggak perlu les Korea, tinggal gitu ya. dengerin Dengerin, cerita mereka Korea. ngomong aja, emang kamu ngerti? Oh gini aja. Teman-teman pasti dulu pernah les renang toh? Pernah Dulu. barengan sama Wah, Kisya. dulu. Waktu les renang itu enak enggak sih? Waktu lesnya sebelum bisa. Enggak enak toh? Gak enak Hari kan, renang. suruh muter-muter di kolam terus Iya. kusut. Enak kak, Kulitnya soalnya ada gosong. Sebentar kakak yang bicara dulu. Kulitnya gosong. Enggak enak toh. Tapi kita tuai setelah apa? Setelah bertahun-tahun kita bisa berenang nggak? Wah sekarang bisa Tambah jago kak. Menuainya nanti setelah kita rajin. Ada waktunya kerajinan itu kita pupuk, ada waktunya kita akan menuai. Yuk lanjut ya. Nah, buah kerajinan. Nih, kita buka Amsal yuk. Salah satu buah kerajinan adalah Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Cakap itu di Alkitab dikatakan mahir, rajin, atau cekatan terampil dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Nah, ini bahasa Ibrani Yatsaf. Bukan di hadapan orang-orang yang hina, kasukim. Jadi gini, kalau teman-teman rajin, teman-teman terampil, itu buahnya itu kita akan berdiri. Berdiri ini gini, bahasanya Yatsaf itu gini, memberi dampak. Kalau kamu rajin, orang-orang di sekitarmu senang enggak? Senang toh? Mama Iya. senang, papa senang, gurumu senang. Nah, itu artinya Yatsaf, memberi dampak yang baik dengan kerajinan kita. Bukan di hadapan orang-orang yang hina, kasukim. Itu bahasa artinya itu gelap atau kelam. Jadi orang-orang yang hina ini adalah orang yang tidak punya masa depan. Orang pemalas itu tidak punya masa depan. Kenapa? Dia tidak punya keterampilan, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa saksik-saksik. Itu tidak punya masa depan. Jadi orang yang rajin itu akan memberi dampak yang positif di orang-orang sekitar. Orang-orang pemalas
itu akan masa depannya suram. Paham ya masa depan suram ya? Tidak punya keterampilan, tidak punya skill, tidak punya talenta yang diasah. Seperti itu. Nah, kerajinan ini kita kerjakan di seluruh kehidupan kita, di dalam roh, dalam tubuh dan jiwa. Dalam jiwa dan tubuh contohnya tadi ada yang les matematika, les musik, les apalagi olahraga. Sekarang yang di dalam roh, teman-teman rajin baca firman enggak? Sekarang Iya Kak, tiap hari aku baca kitab. Keren, rajin. Aku bacanya dari Kejadian sampai sekarang udah sampai Imamat, Kak. Wih, keren. Kesia sampai mana? Kemarin Aku baru belum baca. mulai dari Markus. Kemarin Dari Aku mulai Markus. Markus. Aku Kesia bacanya sama random, mana? soalnya kadang kalau baca dari Kejadian sampai akhir kan kadang beberapa bagian kan bosen itu, jadi aku kayak campur acak gitu. Gitu ya. Kemarin aku sama Evelyn itu kemarin aku sampai Markus 9, tapi karena kemarin ketiduran lupa baca kita jadi nggak baca. Aku Jadi besoknya baca sempetin firman baca. toh. Aku bacanya jam 1 pagi Kak, gara-gara lupa. Jam 1 pagi. Lima tidur jam berapa? Jam 3 Itu jam 3 kemarin. Oh, ngapain aja? Main HP Kak. Main HP. Berarti yang dikerjakan kerajinan ada 2 ya. Roh kita juga harus dididik loh ya. Harus dibuat rajin. Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin apa? Nyembah Tuhan, rajin bermazmur, rajin memuji Tuhan. Pasti semuanya sudah lakukan ya. Tubuh kita juga harus rajin. Dikasih kerjaan guru, dikasih kerjaan sekolah, itu dikerjakan dengan maksimal. Oke, paham semua ya? Jadi orang yang rajin apa tadi Kakak? Memberi dampak yang positif di orang-orang sekitarnya, dan orang pemalas masa depannya akan gelap, akan suram. Contohnya siapa? Di Alkitab ini, Kakak kasih gambarnya Yusuf. Nah. Oke. Kakak punya ini ya, Kakak punya apa? Video sebentar. Nah. Bentar-bentar ya. Oke, sekarang teman-teman kita buka diskusi yuk. Silahkan Kak Dina, Kak Arif, yang mau, teman-teman ada yang mau tanggapan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada, Kak. Enggak. Gimana? Nggak ada, Kak. Oh, enggak ada. Fani, Kak Dina boleh bertanya sama adik-adik, teman-teman. Firmannya Kak Christine tadi memberkati sekali ya. Jadi teman-teman di sini tadi yang udah kolom-kolom, kalian sendiri yang bisa ngukur diri kalian ini posisi di mana. Terus Kak Dina, karena sudah jadi orang tua, mungkin juga Kak Arif ya, bisa nambahin juga kalau orang tua, percayalah, kalau di
teman-teman tunas, adik-adik tunas kemarin, Kak Dina juga sharing bahwa apapun yang dilakukan orang tua buat kalian, percayalah, itu harapannya pingin yang terbaik buat kalian. Terus kalau kalian sedih, percayalah orang tua kalian ini kadar sedihnya itu jauh dari apa yang kalian rasakan. Jadi kalau anak sedih, orang tua itu dalam hatinya walaupun tidak terkatakan, orang tua itu sedihnya lebih dari yang kalian rasakan. Sampai kalau misalkan kalian sakit, waktu kecil lihat kalian sakit, itu orang tua Kak Dina sendiri juga bahkan kayak doa, udah tuh jangan anakku yang sakit, pindahin sakitnya itu ke aku wis. Istilahnya sampai kayak gitu. Kalau Kak Kristen tadi di kolomnya Kak Dina sedikit nambahin, bukan nambahin sih, komentarin itu 0 itu yang buah dari Dina, itu juga yang selalu Kak Dina ngomong ke Kesha juga. Karena Kesha kan tahu kesehariannya Kak Dina juga. Tanya sama Kesha. Kak Dina selalu ngomong kalau kalian taat, kalau Kesha atau di sini juga teman-teman semua melakukannya dengan baik everyday, karakter kalian itu akan terbentuk dari situ. Kebiasaan itu akan membuahkan karakter, dan benar kata Kak Christine, nanti kalian itu akan menuainya dari kerajinan itu next. Mungkin nggak kerasa sekarang, tapi di kemudian hari anak yang biasa kerja, istilahnya anak yang biasa melakukan pekerjaan pada saat besarnya nanti, misalnya kerja atau ikut orang, itu nggak kaget karena sudah biasa melakukan disiplin-disiplin kerja yang sudah ada mulai dari kecil. Kalau kalian setiap harinya belajar, menuai yang simpel aja, setiap hari kalian buka buku belajar lagi dari yang tadi pagi diajari guru, waktu ujian, waktu ulangan, kalian nggak akan keteteran lagi karena setiap harinya kalian sudah melatih diri kalian untuk rajin membaca. Beda sama anak yang setiap hari nggak melakukan, yang setiap hari males buka bukunya, waktu ujian, itu istilahnya orang kalau renang kayak tenggelamnya kelekepan gitu loh. Kayak saking banyaknya yang harus dihafalin, harus banyak yang harus diingat gitu. Kalau kemarin-kemarin udah enak, udah nyicil istilahnya ya. Waktu ujian ya sudah santai aja. Dan itu membantu kalian. Karakter kalian akhirnya biasa untuk rajin, biasa untuk aku nggak belajar nggak enak ya. Kayak gitu. Yang Theo mungkin, Theo katanya mau ke rumah sakit. Jadi Theo dulu? Videonya gimana? Komentarnya. Ya Kak, enggak, ini belum berangkat Kak, nganterin nenek sakit. Theo gimana? Menurut Theo sendiri, tadi kan Kesha dan Evelyn sudah banyak sharing. Kalau dari Theo sendiri gimana sih dengan yang Kak Christine? Komennya. Langsung Kak kedengeran gitu Kak? Kedengeran. Enggak, Kak Dina tanya Theo, tanggapannya Theo dari yang Christine sampaikan itu gimana dengan yang dilakukan sehari-hari Theo itu gimana sih? Atau iya Kak, setelah aku lihat kolomnya tadi aku ini termasuk yang rajin Kak, atau dari kolom yang ada Theo termasuk yang semi-semi males Kak gitu. Kalau Theo sendiri gimana sih? Saya pernah males, pernah rajin. Kalau biasanya aku di rumah itu sebelum ya biasanya rajin, biasanya enggak gitu Kak. Enggak rajin biasanya disuruh ambilin kayak suruh bersihin lainnya anjing gitu Kak biasanya. Itu maksudnya atau nggak disuruh bersihin lemari gitu.
Hah? Siapa itu yang Oh. bilang? Itu Kak, saya. Kalau nggak rajin, kalau biasanya rajin itu, dia belum disuruh sudah tahu. Kak. Oh gitu ya. Sip. Jadi Melakukannya bosannya kadang dengan gitu. tulus. Theo, tapi good loh Theo udah jujur juga mengakui sarannya Kak Dina kalau sudah gitu paksain diri kalian. Beneran, males itu kadang memang itu kayak menghantui gitu. Theo, tolong ya anjingnya dikasih makan, sedangkan Theo masih PW mager lagi ngegame. Nah itu coba taruhan sebentar, paksa dirimu untuk melangkah dan melakukannya. Dan satu hal lagi, benar banget katanya Kak Christine. Kalau kalian ngelakuinnya dengan sukacita dan tulus, rasanya pasti beda. Rasanya pasti beda, hasilnya pasti beda. Itu 100% benar. Kalau kalian melakukannya dengan bersungut-sungut, pertama tambah bisa jadi bikin orang tua sebel ngelihatnya kan kayak ngelakuin tapi orang tua pertama malah bete. Iya Kak. Ya, tambah dimarahi hasilnya juga malah nggak bagus, orang tua malah marah lagi. Kedua juga lebih lama. Nah kalau hasilnya tuh bagus Kak, katanya. Hasilnya. Oh hasilnya bagus ya, puji Tuhan. Disuruh kayak biasanya aku kalau disuruh misalnya itu benda-benda keramik gitu Kak. Oh disuruhnya dibentak-bentak. Iya, pura-pura tidur gitu Kak. Tidur ya. Pura-pura tidur yang harus suruh Kak. Kayak gitu. Pura-pura nggak kedengeran. Nah, nggak boleh loh pura-pura itu artinya pura-pura nggak kedengeran itu sama aja bohong loh. Iya. Nggak usah denger aja ini, itu bohong. Jangan ya, belajar dari sekarang tuh paksakan dan menjadi, karena kebiasaan itu akan menjadi karakter kalian. Beneran, dan itu bahaya. Mumpung kalian masih kecil kayak gini, bukan kecil loh, kalian ini udah remaja loh. Paksakan, kalau enggak itu bablas sampai besar kalian sendiri nanti yang rugi. Beneran, kalian yang rugi. Kalau dari Stefani? Fani, ayo Fani suaranya. Ini Fani yang mana ya? Yang ini Kak, Theo. Fani, ayo suaranya di unmute. Iya Kak. Ayo. Kita saya gimana tanggapannya Fani? Fani rajin atau setengah rajin atau rajin 120%? Setengah-setengah. Setengah. Setengah yang enggak itu disuruh mama atau disuruh sekolah? Kadang sekolah. Kadang sekolah, tapi dikerjakan enggak? Kalau setengah gitu? Kerjain. Hasilnya maksimal enggak kalau cuma setengah hati? Maksimal. Bisa, maksimal. Bisa. Gitu ya. Tapi lebih baik mana? Dengan sukacita atau dengan terpaksa? Sukacita. Pasti sukacita. Suka disuruh mama enggak, sayang? Suka. Melakukan tugas apa? Stefani di rumah disuruh apa kalau mama? Tugas yang biasa dikerjakan. Bersihkan tempat tidur atau penyapu. Bersihin tempat tidur. Dikerjakan? Kerjakan. Oh, good. Tanpa disuruh mama ya? Atau harus disuruh mama? Enggak disuruh mama. Oh, bagus berarti. Tanpa mosel ya tadi, tanpa ada perintah. Berarti kayak semut tadi, nggak disuruh, otomatis bekerja sendiri. Nice, serius, nice. Ya itu tadi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Stefani nanti. Jadi walaupun nanti ada kerjaan yang kurang gimana gitu, nggak usah disuruh, Fani sudah kayak
kayak apa ya, otomatis ya. gitu. Akhirnya didikan orang tua yang tadinya kesannya memaksa itu kan akhirnya membentuk karakter kalian. Tapi kaliannya sendiri juga harus memaksa diri kalian. Usia kalian tuh usia untuk mengepus diri kalian sampai apa ya, push your limit gitu loh. Coba Stefani tadi aja bilang agak setengah-setengah sih Kak. Itu hasilnya katanya maksimal. Kalau coba Fani melakukan cita dengan tanpa disuruh, wah Kak Dina yakin hasilnya nggak hanya maksimal tapi spektakuler, Fani. Yes. Iya, Kak Dina yakin. Pasti. Hosea, ayo dibuka. Hosea tuh yang mana ya kakak tuh sampai nggak tahu loh. Hosea. Dina sama Kak Christine Arifin pengen kenal juga. Hosea keluar Kak, Hosea Kak. Keluar. Oh alah. Iya Kak. Ini ya. Theo ta? Oh bukan Kak. Bukan. Temennya siapa ini di sini? Bukan temanku. Aku tuh kerjanya tuh siang atau nggak sore Kak? Oh sore. Kalian itu Oh, enggak, aku biasanya siang. Kalau siang. seringnya siang, kalau biasanya sore. Kalian kalau ditanya-tanya misalkan ada temennya yang kayak gini terus kenal gitu, diinfo aja kalau ya ini positif ini. Ada Kak, aku ada temen Kak. Tapi dia tuh mau tajak terus alasan aku enggak ada acara keluarga, apa lagi gitu. Tapi Kita udah itu sudah aku udah berusaha itu udah aku WA tapi dia dari itu Kak, dari luar kota, Gitu. dari Kediri Kak. Oh Sata. iya. Tapi pernah gabung nggak? Oh udah itu Kak, kan kemarin aku habis dari Kediri Sata itu. Sata itu kan ada gereja ya namanya namanya sama kayak Kesian. Oh namanya Kesia juga. Cewek ya? Iya. Tapi semangat Theo, good. Nggak apa-apa dari luar kota, pokoknya jangan dari luar angkasa. Kita bingung. Oh iya Kak, banyak Kak, teman dari luar kota. Bohong. Ada backsoundnya itu. Kak, kan Papa kan juga kerja, kan juga pelayanan Kak. Gitu. Kan ada anaknya. Kalian bisa sampaikan ya ke teman-temannya tadi mungkin karena tadi sinyal ya terus hilang. Tapi jangan sampai ngilang hanya karena ini loh. Karena aku ditunjuk, aku dipilih. Udah deh live aja. Jangan. Mendingan ngomong Kak, belum dulu Kak atau apa itu that's better lah. Jangan sampai hilang. Iya. Kak Dina, di sini kan kita kayak saudara ya Kak ya, kayak keluarga. Jadi bicara hati ke hati is okay, bicara rahasia is okay. Biasanya gitu. aku Nggak usah misalnya malu. cerita ke kakak gitu, misalnya kan ke kakak gitu, terus habis itu tiba-tiba kakaknya itu bilang ke mama. Jadi kayak untuk menceritakan ke orang itu rada males. Gitu Bang, ngomong ke sahabat aja lebih gampang nyimpen rahasia Bang. Oh ya, Dewi sini BTW. itu yang kemarin mau bongkar ya. Ya itu kan wajar tadi dibocorkan. Menjauhin bukan rahasia pribadi, tapi misalnya kalian punya persoalan, punya unek-unek, it's okay. Kalau punya rahasia silahkan dengan sahabat. Gini maksudnya kalian kan usia teens ya. Pertama yang Kak Dina juga sering hati-hati memilih teman. Terus kalau kebetulan Kesia dan Evelyn ini mamanya kan juga ada di pelayanan ini. Jangan takut. Terus nanti dibilangin mamaku enggak juga loh. Kak, aku pergi dulu Kak. Mau kemana? Ikut Theo. Rumah sakit Kak. Oh iya, siapa? Mau berobat? Jenguk? Enggak, ini anterin nenek. Oh iya, oke. Nanti bisa dibawa mau dibawa Doaan ya. Kenapa Theo neneknya? Enggak tahu sih Kak, ini mau ini enggak. Oke. Nanti kita doa bersama ya buat nenek. Oke, Kak.
Oke, seperti Kesia dan Evelyn. Jangan takut misalkan sharing sama kakak-kakaknya. Enggak kok, Mama kebetulan Kak Dina juga kayaknya jarang juga dan hampir nggak pernah diinfo tentang Kesia loh. Beneran. Itu kalau Kak Dina Karena aku tahu, nggak cerita. Jadi nggak ada info tentang aku. Iya, kita berarti kakak-kakak. Kita biasanya ngomongnya berdua toh, jadi gak ada yang Iya. tahu. Loh, benar loh, kan ini kita soalnya- ngeliatkan masalah. Soalnya Masalah udah dua sampai kali kayak melibatkan gitu. Kak Martin, Kak Ika, dan Karya. Soalnya udah pernah kayak gitu. Jadi aku itu bilang ke kakak sekolah minggu, kalau misalnya aku itu gini. Terus habis itu kakak sekolah minggunya, Mama tuh Cerita ke tiba-tiba Mama. kayak ngomong gitu loh, kamu kenapa gitu. Terus habis itu aku kalau misalnya ini pasti dari kakak sekolah minggu, soalnya aku nggak pernah cerita apapun ke Mama. Terus udah 2 kali kejadian kayak gitu. Makanya aku kayak untuk cerita kayak enggak wes pendem aja. Hei, kamu kebiasaan mencekat beresin bang, astaga. Evelyn. Soalnya kalau aku cerita ke kamu itu gini, teriakmu. Aku ceritanya cuma dari A sampai C, kamu dari A sampai Z. Nah, itu boleh. Tapi pada dasarnya percayalah mendingan ngobrol sama kakak-kakaknya. Kalau memang kalian minta misalkan jangan ngomongin ke Mama ya Kak, nggak apa-apa bilang aja. Tapi Udah bilang jangan ngomong ke Mama, tapi tetap dibilangin. enggak, Kesia, jangan salah paham. Mama tahu bisa jadi karena bukan dari kakaknya. Kan Mama bilang apa malaikat ini Roh Kudus bisa ngasih tahu Mama dengan caranya tanda kutip, bukan dari kakak-kakak. Oh, Evelyn juga. Mungkin kakaknya bilang ke kakak yang lain, terus kakak yang lain bilang ke Mama. Kan bisa jadi. Enggak. Kakak di Betani ini ngerti harus gimana. Nanti kita bicara ya Kesia ya. Tapi paling tidak maksudnya Kak Dina gini, kalian usahakan ada orang yang kalian percaya, yang kalian anggap bahwa orang ini akan tepat menjadi saluran kalian untuk berdiskusi lah istilahnya ya, untuk kalian nyampein unek-unek. Karena kalau tidak tepat, orang ini kasih solusinya ya Kak ya. Solusinya malah nggak benar. Jadi biasanya pendem sendiri kayak ada yang masalah pendem sendiri gitu. Soalnya kalau Jangan. misalnya bagi ke orang lain, kayak misalnya aku pernah nih cerita ke Mama tentang masalah sekolah pas SD. Mama itu kayak ngomel gitu, terus akhirnya aku cerita ke Papa cuman jawabnya iya, nggak apa-apa, udah biarin. Jadinya aku itu ceritanya itu kayak orang gila, ceritanya itu kayak ke boneka sendiri. Terus habis itu nangis sendiri di dalam kamar gitu. Aku kalau bad mood selalu cerita ke Kesia, entah kenapa. Itu ya. Ya. Oke. alasannya Kak Dina, jangan ke boneka mendingan. Lebih baik bawa doa. Benar kata Kesia, misalkan ya sudah ada kondisi yang mungkin coba untuk di ini sendiri, tapi itu bukan dipendem terus ngomong sama boneka juga nggak ada hikmat. Tapi kalau kalian berdoa sama Tuhan itu loh yang ngasih hikmat ke kalian. Entah itu masih ngasih damai sejahtera, nanti waktu kamu ngadepin kayak masalah, kamu ngadepin apa, itu kalian kayak tenang untuk ngatasinya gitu. Kalau misalkan orang tua sedikit ngomel misalkan, itu naluri yang itu tadi yang Adina bilang, kalau kalian sedih, orang tua itu lebih sedih. Dan kadang orang tua kalian itu kan punya banyak, kemarin itu Kak Dina sampai di teman-teman tunas, adik-adik tunas. Jadi bisa jadi kalau kalian lihat mamanya, papanya kalian tuh ngomel, pertama karena berarti kalian sudah pernah diajari, udah pernah dikasih tahu tapi nggak taat. Ini yang membuat orang tua pasti lu kan kemarin udah dikasih tahu bla 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 bla, akhirnya ngomel toh. Kalau kalian taat nggak mungkin orang tua ngomel tuh nggak mungkin. Terus kedua, kalau kalian sudah melakukan apa yang sudah kayak gini, loh aku loh nggak salah, aku tuh udah benar ngerjakan ini, kok pasti ngomel. Bisa jadi kalian yang mengerti kondisi orang tua kalian.
oh mungkin mama papa lagi capek, oh mama papa lagi banyak pikiran, oh mama papa gini. Nah, sikap kalian yang sudah remaja inilah yang ini masalah-masalah kecil yang sudah memang kalian akan beranjak dari remaja. Ini masalah-masalah kalian yang temui. That's why Kak Christine bilang datangi kakak-kakak atau orang-orang yang kalian anggap tepat, enak untuk ngobrol. Kalau kalian menganggap sama orang tua nanti aku jadinya diomeli gini. Karena orang tua kan juga punya pemikiran. Makanya Tona kan udah dikasih tahu. Kemarin tuh gini. Kira kamu nggak nurut, akhirnya ngomelnya ke sana. Gitu. Tapi orang tua ngomel itu pasti ada alasannya. Baru kali ini aku ngesun sama mama satu ruangan, aku ceritain tentang mama. Nggak apa-apa. Biasanya aku diem gitu. Nggak apa-apa. It's okay. Sekarang gini, kakak tanya, tadi nangkep firmannya gimana? Evelyn, kakak cerita tadi tentang semut gimana? Ayo nangkep apa? Nanti kita udah cerita panjang lebar, apa tadi ya? Ayo. Stefan, Keisha, Evelyn, yuk. Fanny, ayo Stephanie. Kenapa selalu yang jadi korban aku? Loh, semuanya nanti kakak tanya. Kalau menurut aku semut itu kalau misalnya kita bisa ngakuin itu, kenapa harus disuruh? Ya, berarti tanpa disuruh ya. Melakukannya dengan apa? Tulus? Hati. Iya, belajar ya nak ya. Walaupun tadi masih ada yang terpaksa, kita belajar. Ditingkatkan ketulusannya ya. Bisa? Bisa. Evelyn, gimana? Ya belajar nurut lah kalau bisa. Nurut siapa? Mama. Berarti harus disuruh dong melakukannya. Enggak, maksudnya kayak ngakuin sendiri gitu. Oke, sip. Bisa ya? Bisa, udah besar semua kok, udah gadis remaja lagi. Diusahakan bisa. Kak Christine, kan kemarin kan utinya Keisha kan kayak ngedrop gitu kan. Nah, terus ada cucian piring, aku kan kayak nyuciin toh, mama nggak nyuruh. Terus tiba-tiba bapak telepon, katanya kok dengerin. Terus aku bilang, ya terpaksa, kalau enggak ya enggak. Soalnya mama gini, bilangnya iya nanti, terus sampai uti yang nyuciin. Terus habis itu nanti kalau misalnya mama lagi apa gitu, nyuruhnya aku, bukannya mama. Enak jemuran gitu. Apalagi udah malam, masih harus nyiapin firman ini itu. Kegiatannya mama kan juga banyak. Tapi sampai kamu nggak tahu ya kerjanya ibu rumah tangga apa, apalagi ngurusin 3 anak. Kayak kamu sama adik-adikmu. Bebannya bagaimana? Lebih seringan ngurus di HP-nya. BTW ya, mamamu tuh cuma bisa istirahat 5 menit dalam sehari. Kamu istirahat 24 jam lebih. Kok kamu ngomelnya ke aku? Ya memang salahmu lo kamu ngomong sama mamamu nggak kerja. Kamu nggak tahu pas kamu tidur mamamu ngapain coba? Kamu tidur siang mamamu ngapain? Kerjakan mamamu. Heli kayak kamu aja nurut sama mamamu aja lo. Sudah. Sekarang komitmen pribadi ya. Evelyn komitmen sama mama, sama orang tuanya, sama gurunya, sama Tuhan. Kesia juga komitmen sendiri ya. Sekarang Fanny. Kamu Fanny tadi firmannya tentang apa Fanny? Mana ini Fanny? Fanny ini bisa kayak pingsan dengar suaranya Keisha sama Evelyn ini. Aku gara-gara seseorang, biasanya kalau saya mama marah aku nangis. Sekarang nggak mama marah aku kayak mukanya tuh kayak biasa aja gitu. Kayak enggak. Gara-gara seseorang. Mukanya kenapa? Kayak gini, misalnya nih mama marah. Nah aku kayak dalam hati tuh kayak kesel gitu terus nangis. Kesel ya. ya. Sekarang mama marah kayak aku dalam hati, ya udahlah. Aku ngerti dia belajar dari siapa. Aku ngerti dia belajar dari siapa. Aku ngerti. Kalau dimasukin ke hati nanti juga nangis-nangis sendiri. Iya, betul. Jadi mendingan gini, kalau orang tua marah, diterima dulu. Nanti duduk diam, tadi mama marah kenapa ya? Pasti aku melakukan kesalahan. Nah, dikoreksi pribadinya. Pasti mama punya alasan. Bisa, udah besar.
Bisa. Tiba-tiba punya hobi marah-marah gitu kan, enggak lah. Enggak. Itu Fani dong, gantian sama Fani. Fani, ayo Fani, mana suaranya? Iya, Kak. Fani, Iya, tadi firmannya tentang apa? Kamu nangkapnya apa, Nak? Fani, sinyalmu jelek atau gimana? Enggak jelek. Enggak, ayo dijawab. Tadi Stefani dapat apa? Mau mengerjakan pekerjaan dengan tulus. Dengan tulus ya. Berarti hari ini rata-rata hatinya. Hari ini rata-rata hatinya yang harus ditingkatkan. Yang harus diperbaiki. Kalau melakukan sesuatu dengan ketulusan. Dengan sukacita. Bisa ya? Kita semua bisa. Kita mau belajar. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door.